Demo gagal, JK turun gunung, makin liar, ditulis oleh Nina Nur dari sewot.com. Sebelum video kita mulai, tekan tombol subscribe dan bagikan video ini ya guys. Begitulah politik, yang dulu berpasangan, bukan berarti berteman. Yusuf Kala, JK, memang pernah menjadi partner Presiden Jokowi, sebagai wakil Presiden RI. Namun, bukan berarti bahwa JK ini merupakan sohib setia seorang Jokowi. Sangat terlihat jelas sikap dan posisi yang diambil oleh JK, pasca tidak lagi menjabat sebagai wakil presiden. Seperti sikapnya terhadap Rizik Syihab, imam besar FPI, ketika Rizik baru kembali dari Arab Saudi. Sudah jelas Rizik ini mengambil sikap yang berlawanan dengan pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan Rizik tidak mengakui Jokowi sebagai presiden, menyebut Jokowi sebagai presiden ilegal. Namun, oleh JK, Rizik disebutnya sebagai pemimpin harismatik. JK kemudian juga menyebut Rizik sebagai orang yang taat hukum. Taat hukum kok sekarang jadi terdakwa, pemimpin harismatik kok bikin kerumunan ketika pandemi, kok JK lebih memihak Rizik yang jelas salah ketimbang Presiden Jokowi? Mengenai pandemi COVID, JK juga mengambil sikap yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sejak awal pandemi, JK sudah mengusung cara lockdown. Sementara sudah jelas bahwa Presiden Jokowi tidak akan menerapkan kebijakan lockdown, JK juga sempat memainkan politik identitas di awal pandemi. Sebagai Ketua Palang Merah Indonesia, PMI, saat dia berkunjung kantor Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, JK seakan berusaha menyindir pemerintah. JK mengatakan agar Indonesia harus punya kontribusi terhadap dunia dalam bidang sains. Lalu kata JK, jangan seperti selama ini, apa-apa minta dari China. Saat itu China sudah berada terdepan dalam mengembangkan vaksin COVID, yang akhirnya vaksinnya dipakai oleh Indonesia, seperti Sinovac. Lalu menurut JK ini salah, memangnya JK bisa bikin vaksin? Lama tidak terdengar suaranya, JK muncul lagi, seperti sedang turun gunung. Apakah karena demo Jokowi Endgame sudah gagal? Entahlah. Tiba-tiba saja JK muncul sambil memberikan berbagai saran panjang tentang penanganan pandemi. Ada beberapa hal yang disorot oleh JK, di antaranya ada 3 hal berikut ini. Pertama, tentang peran aparat TNI dan Polri, yang menurut JK berlebihan, terlalu banyak, dari urusan pendisiplinan warga hingga soal sembako. JK pun mempertanyakan di mana peranan bupati, camat dan lurah. Masa Pak JK nggak tahu kalau Satgas Covid di daerah itu isinya dari gubernur, bupati, wali kota hingga camat, bersama-sama dengan aparat TNI dan Polri. Dan di beberapa daerah juga termasuk ketua RW dan ketua RT. Memang penanganan Covid ini digerakkan oleh Presiden Jokowi dengan prinsip gotong royong. Artinya semua elemen bersama-sama bergerak melawan pandemi. Kedua, yang disoroti JK adalah banyaknya organisasi yang menangani COVID. Di jajaran teratas ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dikomandoi oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Didampingi wakilnya, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan. Lalu di bawahnya ada Menkes dan Kasatgas Covid yang juga Kepala BNPB. Lalu ketika PPKM darurat atau level 4 diberlakukan, Menko Luhut pegang komando di Jawa Bali. Sementara di luar Jawa Bali, Menko Airlangga yang pegang komando. Menurut JK, koordinasi jadi rumit. JK menuduh pemerintah melupakan tentang organisasi. Jadi tidak jelas ke siapa orang harus meminta keputusan. JK juga mempertanyakan tugas Menkes, yang kepemimpinan harus jadi yang paling menonjol. JK membandingkan organisasi-organisasi COVID dengan pengalamannya menangani tsunami Aceh tahun 2004. Yang kepemimpinan lebih jelas organisasinya waktu itu, sehingga tidak ada perintah yang berbeda-beda. Halo, masa pandemi COVID dibandingkan dengan tsunami. Tsunami itu momen terjadi 1 kali, dan sebelum itu hanya tinggal pegangan. Ini kan pandemi, yang virusnya sudah setahun lebih masih muter-muter di negara ini. Bahkan sampai 100 tahun ke depan pun, mungkin virus COVID masih eksis di bumi ini. Ia tahu kok, peran JK mengurus tsunami Aceh sampai dibikin sebuah buku.
Tapi mbok ya jangan kelewatan sampai diperbandingkan dengan penanganan pandemi. Yang ketiga, JK mengusulkan kembali lockdown dengan satu syarat, yaitu pemberian bantuan langsung tunai harus berjalan optimal. JK mengusulkan semua masyarakat yang tidak mampu diberikan subsidi minimal Rp1 juta per bulan per kepala keluarga. Ini dinilai JK lebih baik dari Presiden Jokowi yang selalu mengambil jalan tengah. Jalan tengah itu seperti pengetatan namun tidak mutlak, seperti PSBB maupun PPKM, yang selama ini menjadi kebijakan Presiden Jokowi. JK pun menilai bahwa bantuan tunai yang selama ini diberikan pemerintah sebesar Rp300.000 per bulan itu tidak cukup dan tidak menyenangkan bagi penerimanya. Oleh sebab itu, JK mengusulkan angka minimal Rp1 juta per bulan. JK menghitungnya dengan memakai angka sekitar 20 juta rumah tangga tidak mampu di Indonesia, maka negara akan mengeluarkan dana sekitar Rp20 triliun per bulan. JK mengusulkan agar bantuan itu diberikan selama 6 bulan. Demikian beberapa saran yang dilontarkan oleh JK. Masih kekeh ia mengusung lockdown. Padahal baik pemerintah maupun masyarakat pun sudah memahami bahayanya lockdown. Tidak perlu jauh-jauh analisanya. Lihat saja situasi di berbagai daerah selama penerapan PPKM darurat beberapa hari lalu. Bahkan sempat terjadi bentrokan antara masyarakat dengan pihak petugas di lapangan. Berbagai keluhan pun muncul, terutama dari para pelaku ekonomi. Bahkan yang punya usaha pun, yang bukan tergolong warga miskin, juga merasakan dampak beratnya. Sementara bantuan tunai yang disebut JK minimal Rp1 juta per bulan itu hanya untuk masyarakat yang tidak mampu atau penduduk miskin. Kalau menurut hitungan JK, maka negara bakal mengeluarkan Rp120 triliun selama 6 bulan. Khusus buat warga miskin. Bagaimana dengan warga lain yang bukan termasuk penduduk miskin, namun kehilangan pekerjaan selama pandemi? Masa negara diam saja? Belum lagi buat kebutuhan dan anggaran rutin negara. Terus kalau lockdown juga, bagaimana nasib keluarga lain yang bukan warga miskin, namun kelas menengah yang tidak bisa bekerja selama 6 bulan? Apakah menurut JK mereka tidak perlu diberikan bantuan oleh negara? Terus yang bayar listrik siapa? Begitu banyak pertanyaan yang bisa diajukan balik ke JK, yang entah bisa atau tidak dijawab oleh JK. Dengan hanya mengandalkannya mengurus tsunami. Saran JK itu sungguh berbahaya. Bisa bikin masyarakat tambah bentrok dengan aparat. Ini JK mengusulkan hal yang lebih baik atau mau membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Semua bantuan sosial dari negara sudah dihitung oleh Presiden Jokowi dan jajarannya dengan cermat dan akurat, agar berfungsi secara optimal. Tidak membuat negara bangkrut, namun di pihak lain juga dapat membantu rakyat melewati masa sulit. Sesuai prinsipnya, bersama-sama melawan pandemi dan kerugian ekonomi. Sama-sama maju, dicarilah jalan tengah agar masyarakat pun masih bisa bergerak. Jalan tengah yang tidak disukai JK. Jadi JK ini kasih saran atau menjerumuskan ya. Saya usulkan, kalau JK memang mau berkontribusi untuk penanganan COVID, mending kasih sumbangan Rp2 triliun seperti sumbangan pengusaha di Palembang itu loh. Itu jauh lebih berarti, daripada kasih saran nyeleneh dan berbahaya. Hendaknya jajaran Presiden Jokowi jangan sampai terpengaruh dengan omongan JK ini. Bisa negara berdiri dan akan muncul di masyarakat. Ujung-ujungnya negara kita akan hancur. Kalau melihat saran JK ini, JK lebih terlihat seperti serigala berbulu domba. Kata-katanya tampak baik dan manis, tapi sebenarnya merongrong dan membahayakan pemerintahan Presiden Jokowi.